Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adip Altafal Fahmi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat Islam masa Nabi. Yang pertama yang akan saya bahas adalah kondisi masyarakat Makkah dan Madinah sebelum datangnya Islam. Yang pertama adalah kehidupan agama. Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid, untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Lalu selanjutnya adalah kehidupan sosial dan budaya. Pada zaman sebelum datangnya Islam, memiliki suatu kehidupan sosial budaya, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Yang buruk yaitu adalah seperti kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib, lalu perjudian dan minum-minuman keras menjadi suatu hal yang lumrah. Dan yang baik adalah memuliakan tamunya, sifat jujur, menepati janji, menghargai dan membela tetangganya. Lalu selanjutnya adalah peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Dipengaruh dari budaya bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih maju daripada kebudayaan dan peradaban Arab. Bangsa Arab kebanyakan masih menganut agama asli mereka, yaitu percaya pada banyak dewa yang diwujudkan dalam bentuk berhala dan patung. Bangsa Arab sebelum lahirnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai bangsa yang sudah memiliki kemajuan ekonomi, letak geografis yang cukup strategis membuat Islam yang diturunkan di Mekah menjadi cepat disebarluaskan ke berbagai wilayah. Lalu materi yang selanjutnya yang saya akan bahas adalah tentang kondisi masyarakat Makkah dan Madinah sesudah adanya Islam, sesudah datangnya Islam. Yang pertama yaitu adalah kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Secara umum, pada periode Mekah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan kenabiannya. Implikasinya yaitu dakwah dengan strategi politik yang memunculkan aspek-aspek keteladanannya dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Selanjutnya, kondisi masyarakat yaitu tentang Madinah itu dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai pilot project pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan. Berawal dari respon orang-orang Yathrib yang datang ke Mekah pada bulan haji terhadap seruan Nabi. Juga tidak terlepas dari pribadi Nabi yang dikenal sebagai orang yang tak pernah berbohong. Lalu materi selanjutnya adalah tentang peran Nabi Muhammad dalam membentuk masyarakat Madani. Rasulullah memaparkan 3 permasalahan yang menjadi tonggak terbentuknya masyarakat baru, yaitu yang pertama adalah memperkuat hubungan antara umat Islam dan Tuhannya dengan membangun masjid. Yang kedua adalah mempererat hubungan internal umat Islam dengan mempertemukan kaum muhajirin pendatang dari Mekah dengan penduduk asli Madinah yaitu kaum Ansor. Yang ketiga adalah mengatur hubungan umat Islam dengan non-muslim di dalam mengatur hubungan umat Islam dengan non-muslim di dalam dan sekitar kota dengan membuat perjanjian damai. Lalu yang terakhir yang saya akan bahas adalah proses pembentukan masyarakat Madani di Madinah.
Yang pertama adalah membangun Masjid Nabawi. Tidak lama setelah Rasulullah SAW sampai di Madinah, beliau berinisiatif untuk membangun rumah dan masjid. Rumah dan masjid beliau tersebut dibangun di atas tanah tempat berhentinya unta beliau. Di sebuah mirbat atau tempat penjemuran kurma yang tadinya merupakan milik Sahl dan Suhail bin Amru, dua anak yatim yang diasuh oleh Bani Najjar. Lalu selanjutnya pembentukan selanjutnya adalah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Langkah ini menjadi sangat penting karena kaum muhajirin datang ke Mekah sebagai pendatang baru. Sebagian dari mereka merupakan orang-orang miskin yang meninggalkan rumah dan hartanya demi mencari keridhaan Allah. Hal yang terakhir yang saya akan bahas adalah tentang membentuk piagam Madinah. Selain mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, Rasulullah SAW juga melakukan perjanjian untuk menghilangkan sekat-sekat kejahiliahan dan perselisihan antar kabilah. Rasulullah SAW juga tidak membiarkan adanya kebiasaan jahiliyah yang buruk yang membekas di dalam masyarakat Muslim. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.